Setidaknya 60 pasukan terjun payung Rusia dari satu unit di Provinsi Pskov menolak untuk bertempur di Ukraina. Menurut surat kabar independen Rusia, Pskovskaya Gubernia, pasukan dipecat dan beberapa diancam dengan tuntutan pidana karena desersi atau gagal mematuhi perintah, tulis surat kabar itu di saluran telegramnya. Insider yang melansir laporan Pskovskaya Gubernia ini pada Sabtu 9 April tidak dapat memverifikasi kabar ini secara independen. Pskovskaya Gubernia adalah surat kabar Rusia yang terkenal dengan laporan independennya. Di tengah tindakan keras Moskwa terhadap media independen, bulan lalu pihak berwenang menggerebek kantor surat kabar dan rumah karyawan senior surat kabar itu menurut Komite Perlindungan Jurnalis. Namun aktivis lokal Nikolai Kuzmin yang berafiliasi dengan partai oposisi Yabloko di Rusia tampaknya menguatkan laporan di Telegram tersebut. Kuzmin mengatakan dia berbicara dengan seorang pengemudi yang mengangkut beberapa pasukan terjun payung dari Belarus kembali ke Pskov, sebuah pangkalan penting bagi pasukan lintas udara Rusia. Pasukan lintas udara militer Rusia, VDV, menderita kerugian besar di Ukraina yang telah merusak status elit mereka sebelumnya. Satu unit di dalam VDV, Resimen Parasut Pengawal 331 yang terkenal, kehilangan komandannya Kolonel Sergei Sukharev dan sedikitnya 39 anggota lainnya. Pasukan Rusia telah menderita kerugian besar sejak memulai invasi ke Ukraina dan laporan menunjukkan bahwa moral mereka memburuk. Pasukan terjun payung Pskov bukan satu-satunya yang dilaporkan menolak untuk bertempur. Setidaknya 11 anggota Garda Nasional Rosgvardia Rusia di wilayah Khakassia juga memberontak, menurut laporan Newsweek mengutip outlet berita berbahasa Rusia New Focus. Newsweek juga mewartakan pengacara hak asasi manusia Pavel Chikov mengatakan di Telegram bahwa Kapten Farid Chitav dan 11 bawahannya di Rosgvardia menolak menyerang Ukraina pada 25 Februari karena perintah itu ilegal. Beberapa pasukan Rusia yang ditangkap mengatakan para pemimpinnya berbohong tentang rencana untuk menyerang Ukraina. Itulah yang membuat mereka tidak siap untuk perlawanan sengit. Terlepas dari banyak keuntungan militer Rusia gagal mencapai kemenangan cepat yang diharapkan di Ukraina. Kepala Intelijen Inggris Jeremy Fleming mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin salah menilai situasi sebelum menyerang, sebagian karena penasihatnya takut mengatakan yang sebenarnya. NATO memperkirakan bulan lalu bahwa antara 7.000 dan 15.000 tentara Rusia tewas dalam aksi di Ukraina.